Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Mawaid bil Ahadits Al-Qudsiyah, yaitu kumpulan hadis-hadis qudsi yang disusun oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Sekarang kita masuk ke mau'idhah yang ke-22. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mau'idhatu Tsaniyatu wal 'Ishruna, mau'idhah yang ke-22. Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, ya ibna Adam, unzur ila nafsika wa ila jami'i khalqi. Wahai manusia, coba arahkan perhatianmu, lihatlah olehmu dirimu sendiri, wa ila jami'i khalqi, dan lihatlah seluruh makhlukku, seluruh ciptaanku. Wa in wajadta a'azza 'alaika min nafsika fasrib karamatahu ilaika. Jika kau menemukan ada makhluk yang lebih mulia, lebih agung menurutmu daripada dirimu, silahkan fasrib, ambil karamatahu, keagungan makhluk itu, ilaika, untukmu. Wa illa, jika tidak, akrim nafsaka bitaubati, muliakan dirimu, bitaubati, dengan taubat, wal amali salihi, dan dengan amal saleh. In kanat nafsuka alaika azizatan, jika dirimu berharga menurutmu, muliakan dirimu dengan amal soleh, dengan taubat. Wadhkuru ni'matallahi alaikum wa mitsaqahu alladzi wathaqakum bih. Wadhkuru, dan kalian harus ingat, nikmatallahi, terhadap nikmat Allah, alaikum, yang diberikan kepada kalian. Wa mitsaqahu alladzi wathaqakum bih, dan ingatlah perjanjian Allah yang kalian berjanji, yang ada perjanjian antara kalian dengannya. Idzukum, ketika kalian berkata sami'na wa ata'na, siap kami mendengar ya Allah, wa ata'na, dan kami taat kepadamu. Wattaqullaha qabla yaumil qiyamah, takutlah engkau qabla yaumil qiyamah, sebelum datangnya hari kiamat. Yaumit taghabun, sebelum datangnya yaumut taghabun, hari penyesalan. Yaumil haqqah, sebelum datangnya hari al-haqqah, hari yang pasti terjadi, hari kiamat. Yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana, hari yang ukuran satu harinya sama dengan 50.000 tahun dunia, satu harinya. Yaumila yang tiqun, hari di mana orang tidak bisa ngomong. Wala yu'danu lahum faya'tadirun, tidak diizinkan bagi mereka untuk ngomong dan meminta maaf di hari itu. Yaumit tammah, yaitu hari at-tammah, hari yang menghantam. Yaumis sayhah, hari teriakan, jeritan-jeritan. Yauman abusan qamtarira, hari yang wajah-wajah tegang, masam. Qamtarira, yang banyak ujiannya, banyak musibahnya. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah, hari seseorang tidak memiliki untuk menyelamatkan orang lain sedikit pun di hari itu, urusan hanya milik Allah. Yaumid daimumah, hari keabadian. Yaumiz zalzalah, hari goncangan. Yaumil qari'ah, hari kiamat, al-qari'ah, yang mendobrak. Yaumin fihi tarjufu mawaqi'ul jibal, hari di mana goncang, hancur lebur gunung-gunung. Wahululin nikal, hari
terjadinya siksaan-siksaan, wa ta'ziliz zawal, yaumis sayhah wad daraq, hari jeritan, hari penangkapan, yaumin fihi tashibul wiyadan, hari di mana di hari itu anak-anak jadi beruban, wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un, janganlah kau seperti orang-orang, bersikap seperti orang-orang yang menyatakan sami'na, yang mengatakan sami'na, kami mendengarkan, hum la yasma'un, padahal mereka tidak memperhatikan, tidak mendengarkan. Ini hadis yang ke-22 di antara mau'idhah yang bisa kita ambil. Satu, manusia ini adalah makhluk yang sempurna, dikasih akal, dikasih nafsu, jadi dikasih akal, jadi paling sempurna. Kayaknya nggak ada yang lebih mulia daripada manusia deh dari sisi penciptaan itu. Karena manusia itu dikasih dua-duanya, ya nafsu tapi akal juga, tinggal digunakan. Seandainya tergelincir, muliakan lagi dengan taubat dan amal soleh. Satu, kita bersyukur menjadi manusia, menjadi makhluk paling sempurna. Nah itu. Yang kedua, syukuri nikmat-nikmat Allah dan ingat perjanjian kita dengan Allah ketika kita berkata sami'na wa ata'na. Siap kami mendengar, siap kami melaksanakan. Kemudian hadis ini banyak berbicara tentang kita harus bertakwa sebelum datangnya hari kiamat. Jadi banyak berbicara tentang kiamat dan nama-nama kiamat. Nah, pernah ada dalam hadis satu orang Arab, orang Badawi, datang kepada Kangjeng Rasulullah SAW bertanya, mata sa'ah, kapan sih kiamat ya Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, ma'adadta laha, apa yang kau persiapkan untuk menghadapi kiamat. Jadi ketika Rasul ditanya tentang kiamat, Rasul tidak menjawab kapan kiamat, tapi apa yang kau persiapkan. Ya, apa pentingnya kita menunggu kiamat? Bukan kiamatnya, tapi apa yang dipersiapkan oleh kita untuk menghadapi kiamat. Qala, menjawab si Arabi, orang Badawi itu tadi menjawab, hubbullah wa rasulih, aku persiapkan untuk kiamat itu dengan cara cinta Allah dan cinta Rasulnya. Rasul menjawab, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang kau cintai. Jadi pertanyaan besarnya untuk kita bukan kapan kiamat, apa yang sudah kita siapkan kalau kiamat itu terjadi. Bukan kalau, pasti terjadi kiamat. Apa yang kau siapkan? Apa yang kita siapkan? Apa yang kita siapkan? Almar'u ma'aman ahabba, seseorang itu nanti dari kiamat bersama orang yang dicintainya. Harus kita mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai para pewaris Rasul, para ulama. Tuh. Nah, sekali lagi hadis ini banyak berbicara tentang nama-nama kiamat. Nama-nama kiamat itu banyak sekali. Nama-nama kiamat itu sangat banyak. Itu menunjukkan saking dahsyatnya kiamat sehingga namanya juga banyak. Biasanya kalau sesuatu atau seseorang banyak namanya itu imma saking mulianya atau saking ditakutinya atau dan seterusnya. Kiamat itu saking ditakuti, saking menakutkan, saking ahwalnya, saking dahsyat, maka namanya juga banyak. Satu, sering disebut kiamat itu yaumul qiyamah. Qiyamah itu artinya berdiri. Karena di hari itu orang-orang berdiri dari alam kuburnya untuk apa? Ditanya, untuk menghadapi mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Hari kiamat sering disebut yaumul akhir, hari akhir. Hari akhir. Kenapa? Karena itu adalah akhir dari hari-hari dunia, akhir dari hari-hari yang terbatas, disebut hari akhir. Hari kiamat juga diantara namanya adalah yaumul ajifah, hari yang dekat. Al ajifah itu artinya dekat. Kenapa?
Karena hari kiamat itu dekat. Kenapa dekat? Karena akan datang. Kullu ma huwa atin qarib. Segala sesuatu yang pasti terjadi yang akan datang itu disebut dekat. Ya, kita akan mati, nah itu kematian itu dekat karena pasti terjadi. Kiamat juga disebut ajifah, dekat karena pasti terjadi, dekat. Sesuatu yang pasti terjadi itu dianggap dekat. Hari kiamat sering disebut yaumul ba'tsi, hari kebangkitan. Karena di hari itu dibangkitkan, ya, yang mati-mati dihidupkan kembali dari kuburnya, tuh yaumul ba'tsi. Hari itu disebut yaumut taghabun. Yaumut taghabun itu hari di mana ahli neraka merasa apa? Rugi. Kenapa? Karena jatah rumah dia di surga diambil oleh mukminin. Diambil oleh mukminin. Taghabun atau hari penyesalan lah. Semua orang menyesal di hari itu. Kenapa enggak begini, kenapa enggak begitu, kenapa enggak sedekah. Yaumut taghabun, hari penyesalan. Hari di antara nama hari kiamat juga adalah yaumut talaq. Yaumut talaq itu hari bertemu, hari pertemuan. Kenapa? Karena di hari itu ahli langit, ahli bumi bertemu. Di hari itu makhluk dengan khalik bertemu. Di hari itu yang disembah dan yang menyembah dipertemukan nanti. Dan di hari itu yang zalim dan yang dizalimi dipertemukan. Di hari itu manusia dengan balasan amalnya dipertemukan. Ini maka yaumut talaq, hari dipertemukan, hari pertemuan. Kita bertemu dengan amal kita di hari kiamat. Orang yang zalim bertemu dengan yang didoliminya. Hari kiamat juga disebut yaumut tanad. Yaumut tanad itu hari di mana banyak seruan di situ. Banyak panggilan-panggilan, seruan, pengumuman-pengumuman. Kenapa? Karena para manusia di situ saling menyeru antara satu dengan yang lainnya. Ya, di mana ahli surga menyeru ahli neraka. Kata ahli surga, an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Kami sudah menemukan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami. Benar, kami nikmat. Ahli neraka ngomong ke ahli surga, an afidhu alaina minal ma. Minta dong sedikit air, kami kepanasan, kehausan. Tuh. Di hari itu ada seruan. Si Fulan bin Fulan cilaka. Dengan celaka yang tidak akan pernah bahagia selamanya. Kedengaran lagi pengumuman si Fulan bin Fulan sukses, bahagia dengan kebahagiaan, tidak pernah celaka selamanya. Ketika ditimbang amal itu. Di hari itu malaikat ngomong, ada seruan dari malaikat ke ahli surga. Angtilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Tuh, surga dikasihkan kepada kalian karena amal kalian dulu. Di hari itu ada seruan. Ada seruan di mana kematian dipanggil. Ya, kemudian kematian dipanggil, kemudian disembelih kematian itu. Kematian itu berbentuk seperti gibas, dibentukkan oleh Allah seperti gibas. Kemudian disembelih itu kematian. Kemudian ada seruan. Ya ahlal jannati khuludun la maut. Wa ya ahlan nari khuludun la maut. Hei ahli surga, abadi kalian, tidak ada kematian karena kematiannya sudah mati, sudah disembelih. Wahai ahli neraka, khuludun la maut, abadi di neraka, nggak ada kematian karena kematiannya sudah mati, sudah disembelih. Jadi yaumut tanad, hari di mana banyak seruan-seruan, ada suara-suara. Hari kiamat di antara namanya adalah yaumul jam'i, hari dikumpulkan, hari perkumpulan. Di mana Allah mengumpulkan al-awwalin wal akhirin. Allah mengumpulkan manusia dengan jin. Allah mengumpulkan ahli langit, ahli bumi. Atau seperti tadi, Allah mengumpulkan antara seorang hamba dengan amalnya. Allah mengumpulkan seorang yang zalim dengan yang dizaliminya. Allah mengumpulkan antara nabi dengan umatnya. Allah mengumpulkan antara ganjaran ahli taat dengan ahli taatnya. Siksa ahli maksiat
dengan ahli maksiatnya. Yaumul jam'i, hari dikumpulkan. Hari kiamat di antara namanya adalah yaumul hisab, hari perhitungan. Hari perhitungan. Karena di hari itu semuanya dihitung. Allah menghitung amal-amal makhluknya. Min ihzanin wa isaatin. Amal baik, amal buruk, semuanya dihitung, dibalas. Nggak ada yang tersisa. Hari itu, hari kiamat, di antara namanya adalah Al-Haqqah. Al-Haqqah itu di antara maknanya adalah karena dia hak, dia pasti terjadi. Tuh. Karena di situ dibayarkan hak-hak itu. Atau di antara Al-Haqqah itu karena dia akan terjadi, hakikat terjadi, min ghairi syakkin, tanpa ragu lagi pasti terjadi. Di antara nama kiamat adalah Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Al-Hasrah, rugi, ngerasa rugi. Karena di hari itu yatahassaru fihil kafir ala kufri, wal zalimu ala zulmih, wal musii'u ala isaatih. Orang kafir menyesal atas kekafirannya. Orang zalim menyesal atas kezalimannya. Orang yang melakukan kesalahan menyesal atas kesalahannya. Maka disebut Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Hari kiamat juga disebut di antara namanya adalah Yaumul Khulud, hari abadi. Karena Yaumul Khulud itu li'annahu lan tiha'a lahu wal huwa daimun abada. Karena abadi di situ. Tidak ada batasnya, tidak ada akhirnya hari kiamat. Terus kalau sudah masuk akhirat kita selamanya. Ya Rabb. Di antara nama hari kiamat adalah Yaumul Khuruj, hari dikeluarkan, hari keluar. Karena lihurujin nasi fihi min kuburihim lil ba'si. Di hari itu manusia keluar dari kuburnya untuk dibangkitkan. Di antara nama hari kiamat adalah Yaumuddin. Yaumuddin. Ad-din itu di antara makna din itu adalah al-jaza, pembalasan. Al-jaza, yaumul hisab lil khalaik. Yaumul jaza. Karena pembalasan, di situ dibalas semua. Di antara nama kiamat adalah as-sa'ah. As-sa'ah. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Jadi as-sa'ah sa'ah itu waktu yang pasti terjadi. Ya, sa'ah. Atau karena itu menunjukkan kegagahannya Allah. As-sa'ah. Di antara nama kiamat adalah as-sakhah. As-sakhah. Di antara nama kiamat adalah as-sakhah. Karena di situ ada apa? Jeritan-jeritan hari kiamat. Sampai memekakkan telinga. Gak nyaman. Teriakan-teriakan. Di antara nama kiamat adalah at-tammah. At-tammah. Faidza ja'atit tammatul kubra. Tammah itu al-ghalibah, yang mengalahkan. Kenapa mengalahkan? Karena pakewuh, ketakutan, azab kiamat. Jadi kiamat itu mengalahkan segala sesuatu. Mengalahkan segala sesuatu. At-tammah. Di antara nama kiamat adalah al-ghasyiyah, karena dia melingkup semuanya. Melingkup siapapun dengan ahwalnya, dengan ketakutan-ketakutannya. Hari kiamat di antara yaumul fasli, hari pemisah, pemutus, keputusan. Yaumul fathi, hari dibukakan. Al-qari'ah, hari yang mendobrak, mengetuk, menakutkan. Yaumul wa'id, hari di mana ancaman-ancaman dilaksanakan. Dan banyak sekali nama-nama hari kiamat. Bahkan disinyalir Imam Al-Ghazali mengumpulkan sampai 80 nama dari nama kiamat. Poin kita yang paling penting adalah ma'adad talaha, apa yang kau siapkan untuk menghadapi hari kiamat.
ikuti seperti jawaban Al-A'rabi, orang Badui di hadapan Kangjeng Rasul, hubbullah wa rasulih, dengan cinta Allah dan Rasulnya, karena almar'u ma'aman ahabba. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena lewat jalur inilah pintu untuk mencintai Allah, babur Rasul. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita diselamatkan dari siksa, dari pakeuh, dari ketegangan, dari ketidaknyamanan hari kiamat, dan dijadikan oleh Allah menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.